Jika kamu bisa sembuhkan aku, akan kuberi kau rumahku. Kamu serius ngucap janji sebesar itu? Saya bukan ingin rumah Bapak. Saya hanya ingin Bapak sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang mandor kaya yang baru saja kehilangan harapan hidupnya. Tangannya dinyatakan tidak akan pernah bergerak lagi. Rumahnya mulai terancam dilelang, keluarganya mulai goyah, dan hari-harinya hanya dipenuhi marah dan putus asa. Lalu, datang seorang santri miskin dari Mojokerto. Sederhana, lusuh, tapi membawa ramuan doa yang aneh berwarna hijau. Ketika ia menawarkan bantuan, ia malah dihina, ditertawakan, dan ditunjuk dengan kata-kata tajam. Dalam emosi, tuan rumah itu bahkan bersumpah, "Jika kamu bisa sembuhkan aku, akan kuberi kau rumahku." Tidak ada yang tahu, ramuan itu justru akan mengubah takdir mereka hanya dalam waktu 30 menit. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton? Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu harusnya seperti hari biasa bagi Pak Yasin. Udara hangat masih membungkus seluruh area proyek, suara mesin terdengar bersahut-sahutan, dan para pekerja baru saja memulai aktivitas mereka. Sebagai mandor yang sudah bertahun-tahun memegang proyek besar, langkah Pak Yasin selalu tegas. Ia dikenal disiplin, keras, dan sangat dipercaya pemilik proyek. Hanya dengan melihat kedatangannya, para pekerja seakan otomatis merapikan diri. Namun hari itu, matanya tampak lelah. Semalam ia baru saja pulang dari rumah sakit untuk mengecek laporan istrinya yang jatuh sakit karena kelelahan mengurus keluarga. Meski begitu, Pak Yasin tetap memaksakan diri datang, karena sore nanti ada pengecekan material. Ia berusaha menepis letihnya, menganggap semuanya hanya butuh sedikit waktu untuk kembali stabil. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas, sebuah krain sedang mengangkat balok kayu besar. Pekerja yang bertugas mengarahkan tampak gugup karena angin cukup kencang. Pak Yasin memperhatikan dari bawah, lalu berjalan mendekat, hendak memastikan semuanya aman. Ia percaya bahwa keselamatan adalah hal yang paling penting, meski ia sendiri jarang menunjukkan rasa takut. Dalam hitungan detik, nasib seperti menertawakan dirinya. Tali pengikat balok yang berat itu tiba-tiba melonggar. Suara logam bergesekan membuat semua pekerja menoleh. Dan sebelum ada yang sempat berteriak, balok itu langsung jatuh dengan kecepatan tak terduga. Pak Yasin mencoba mundur, tetapi terlambat. Balok itu menghantam lengannya. Tubuhnya terlempar ke tanah. Suara retakan keras terdengar, membuat para pekerja berteriak panik. Rasa sakit luar biasa menjalar dari ujung jari hingga ke bahu, membuat wajahnya memucat hebat. Pekerja berhamburan menghampiri. Beberapa memanggil sopir truk untuk membawa Pak Yasin ke mobil, sementara yang lain melapangkan jalan. Pak Yasin hanya mampu menggigit bibir, menahan jeritan yang seakan ingin pecah setiap detik. Tatapannya buram, tapi ia masih bisa melihat wajah-wajah yang diliputi ketakutan. Perjalanan ke rumah sakit terasa sangat panjang. Setiap guncangan kecil membuat rasa sakit itu semakin dalam. Namun ia tetap mencoba membuka mata. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Bagaimana jika ia tidak bisa memimpin proyek lagi? Bagaimana dengan keluarganya? Bagaimana dengan semua rencana besar yang sudah ia bangun? Ketakutan itu merayap seperti kabut gelap yang memasuki hatinya. Sesampainya di ruang operasi, dokter segera mengambil tindakan. Semua terasa cepat, wajah demi wajah berganti, lampu-lampu terang membuat kepalanya berdenyut. Hingga akhirnya kesadarannya hilang. Beberapa jam kemudian, Pak Yasin terbangun dengan perban melilit kepala dan lengan. Tubuhnya terasa berat, nafasnya pendek,
dan suara di sekitar terdengar samar. Ia melihat sosok istrinya, Bu Rara, duduk di samping ranjang dengan mata sembab. "Mas, dokter bilang..." Suaranya serak seperti habis menangis berjam-jam. Pak Yasin menoleh dengan sulit. "Kenapa? Tangan saya..." Bu Rara menggenggam perban itu pelan, namun tangannya bergetar. Sarafnya rusak parah. Dokter bilang kemungkinan besar tangan Mas tidak bisa bergerak normal lagi. Kata-kata itu jatuh seperti batu besar menghantam dadanya. Ia mencoba mengangkat jarinya, tetapi tak ada yang bergerak. Ia mencoba menggerakkan pergelangan, tetap tak ada reaksi. Rasa dingin menyusup dari tulang ke hati. Tidak mungkin, gumamnya lirih. Dokter masuk beberapa menit kemudian dan menjelaskan kondisi itu dengan nada hati-hati. Menurut mereka, meski operasi berjalan, kerusakan yang terjadi terlalu berat. Ia harus menerima kenyataan bahwa tangan yang selama ini menjadi simbol kekuatannya kini tak lagi berfungsi. Pak Yasin memalingkan wajah. Suara dokter memudar. Ia menatap sudut ruangan rumah sakit yang kosong. Dada terasa sesak. Perasaan tertampar menghampiri. Mandor yang selalu membanggakan diri sebagai pemimpin dan pelindung kini bahkan tak mampu mengangkat tangannya sendiri. Hari-hari berikutnya di rumah sakit terasa seperti penjara. Ia harus dibantu untuk makan, dibantu untuk duduk, bahkan dibantu ketika hendak ke kamar mandi. Setiap sentuhan membuatnya merasa tidak berguna. Kepribadiannya yang dulu keras berubah menjadi lebih mudah tersulut, lebih mudah tersinggung, dan lebih mudah tenggelam dalam amarah yang tidak tahu arah. Bu Rara berusaha sekuat tenaga menemaninya. Namun putus asa sering membuat Pak Yasin meninggikan suara dan membuat istrinya menangis diam-diam. Ketika akhirnya pulang, rumah mewah mereka tidak lagi terasa seperti tempat pulang. Pak Yasin duduk berjam-jam di sofa tanpa berkata apapun, memandangi tangannya yang tak bergerak. Kadang ia meremas jarinya dengan tangan yang satunya, berharap ada sedikit reaksi. Namun nihil, sepi, dan menyakitkan. Biaya rumah sakit yang tinggi membuat tabungan mereka terkuras. Cicilan yang belum terbayar mulai menumpuk. Beberapa kali petugas bank datang mengingatkan tentang potensi lelang rumah jika mereka gagal membayar dalam waktu dekat. Bu Rara berkali-kali memohon agar Pak Yasin tenang dan tidak memikirkan semuanya sendirian. Tapi luka di hati Pak Yasin lebih dalam daripada luka di lengannya. Ia merasa masa depannya hancur dalam satu hantaman balok. Suatu sore, ia duduk di teras rumah dengan wajah kosong. Lengan kanannya yang diperban terkulai tanpa daya. Angin sore bertiup lembut, tetapi tak membawa ketenangan apapun dalam diri Pak Yasin. Di saat itulah hidupnya akan berubah lagi. Tepat di hari itu, seorang tetangga baru pindah ke kontrakan kecil di samping rumah. Seorang santri muda dari Mojokerto, bernama Hasan. Sederhana, kurus, membawa satu tas kain lusuh, namun dengan mata yang jernih penuh ketabahan. Dan Pak Yasin tidak tahu. Pertemuan mereka akan menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Angin sore mulai membawa hawa lembab ketika Bu Rara berdiri di ruang tamu, menatap tumpukan amplop di atas meja. Kertas-kertas itu semuanya sama, tagihan rumah sakit, laporan cicilan yang menunggak, dan surat peringatan dari bank yang semakin lama semakin tegas bahasanya. Rumah besar mereka terasa sepi, namun tekanan yang menggantung di udara lebih berat dari apapun. Pak Yasin duduk di sofa, menunduk dengan wajah kusut. Ia sudah membaca surat-surat itu berkali-kali, tapi tetap saja tak bisa memproses kenyataan bahwa rumah yang dibangun dengan kerja keras puluhan tahun kini berada di ujung tanduk. Rumah itu bukan hanya tempat tinggal, tapi simbol kesuksesannya, simbol harga dirinya sebagai kepala keluarga. "Mau sampai kapan kita begini, Mas?" Suara Bu Rara lirih, mencoba menahan air mata. Pak Yasin tidak menjawab. Ia hanya memijat dahinya dengan tangan yang masih bisa bergerak. Sementara tangan kanannya yang diperban terkulai tanpa daya di pangkuannya, seperti mengingatkan betapa banyak hal telah berubah.
Setiap kali ia melihat lengan itu, hatinya kembali perih. Bu Rara mendekat dan duduk di sampingnya. Bang bilang, kalau kita tidak bisa membayar dalam 2 minggu, rumah ini akan masuk proses lelang. Kita sudah pakai semua tabungan untuk operasi. Kita bahkan sudah menjual perhiasan. Mas, kita harus cari solusi. Pak Yasin mengangkat kepalanya perlahan. Suaranya serak. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dijual. Semua pekerjaanku tertunda. Proyek itu pun diganti orang lain. Kita tidak punya pemasukan sama sekali. Bu Rara terisak. Aku takut, Mas. Kita biasa hidup berkecukupan. Tapi kalau rumah ini hilang, kita mau tinggal di mana? Pak Yasin meremas rambutnya dengan tangan kiri. Kalau saja tangan ini bisa kembali normal, aku bisa kerja lagi. Sekali lagi, mata mereka tertuju pada tangan yang tak bergerak itu. Tangan yang dulu begitu kuat mengangkat balok, mengatur pekerja, menahan panas matahari, kini bahkan tak bisa menggenggam gelas tanpa bantuan. Rasa malu dan putus asa menumpuk dalam dada Pak Yasin, membuatnya sulit bernapas. Beberapa kali, tetangga datang menawarkan makanan atau sekadar bertanya kabar. Namun Pak Yasin selalu menolak atau menghindar. Ia tidak ingin orang lain melihat dirinya lemah. Ia tidak ingin belas kasihan. Baginya, menerima bantuan berarti mengakui kekalahan, dan itu lebih sakit dari luka fisik manapun. Pada malam itu, setelah Bu Rara tertidur, Pak Yasin duduk sendirian di halaman belakang. Lampu teras redup, suara jangkrik terdengar dari kejauhan. Hatinya hancur, pikirannya berputar-putar, memikirkan jalan keluar yang tidak ada. Sesekali ia mencoba menggerakkan jarinya, berharap ada sedikit reaksi, namun hasilnya tetap sama. Kaku, mati, tak merespon. Ya Allah, bisiknya, namun suaranya pecah. Ia belum pernah merasa sedalam ini kehilangan arah. Beberapa hari kemudian, tepat ketika tekanan itu mencapai puncak, seorang tetangga sambil membawa helm menunjuk ke rumah kontrakan di samping. Mas Yasin, itu tetangga baru. Namanya Hasan, anak muda dari Mojokerto. Sepertinya orangnya baik, katanya ramah. Pak Yasin hanya mengangguk lemah. Dulu, ia biasanya menyambut tetangga baru dengan ramah, tapi sekarang ia merasa bahkan untuk tersenyum saja berat. Namun ia memperhatikan sosok yang dimaksud. Seorang pemuda kurus, berpakaian sederhana, mengangkat kardus-kardus kecil sendirian. Gerak-geriknya pelan, tidak tergesa, wajahnya tenang meski peluh menetes. Hasan beberapa kali melirik ke arah rumah Pak Yasin, seakan ingin menyapa, namun ragu. Aura suram rumah itu membuatnya menahan langkah. Namun setiap kali Bu Rara keluar untuk menjemur pakaian, Hasan selalu menunduk sopan, memberi salam, tanpa menuntut balasan apapun. Pada hari ketiga, Hasan membawa piring berisi makanan sederhana, nasi, telur, dan sayur bening. Ia mengetuk pintu dengan hati-hati. Assalamualaikum. Suaranya pelan. Bu Rara membuka pintu dengan mata lelah. Waalaikumsalam. Maaf kalau mengganggu. Bu, saya baru pindah. Ini ada sedikit makanan. Mungkin bisa disantap bersama. Ujar Hasan tersenyum lembut. Bu Rara tak kuasa menolak. Ia mengangguk dan menerima piring itu, lalu mempersilakan Hasan pulang. Ada sedikit kelembutan yang menyelinap di hati kecilnya. Setelah lama stres dan tertekan, keramahan sederhana itu terasa seperti angin sejuk. Namun berbeda dengan Bu Rara, Pak Yasin tidak menganggapnya apa-apa. Ia menatap piring itu tanpa minat. Apa dia kira kita ini tidak punya makanan? Gumamnya kesal. Bu Rara terdiam, tak ingin menciptakan pertengkaran baru. Ia tahu, suaminya sedang rapuh. Perubahan sekecil apapun bisa memicu amarahnya. Beberapa jam setelah Hasan pulang, suara batuk berat terdengar dari kamar Pak Yasin. Bu Rara bergegas menghampiri dan mendapati suaminya meringis menahan nyeri. Tangan kanannya terasa semakin dingin. Bekas operasinya kadang berdenyut hingga membuatnya hampir pingsan. Ia keluar rumah mencari udara. Duduk di kursi teras, napasnya terengah,
Keringat dingin bercucuran. Saat itulah Hasan melintas, hendak keluar membeli sesuatu di warung. Melihat keadaan itu, Hasan berhenti. "Pak, Bapak tidak apa-apa." Pak Yasin melirik samar. "Sudah, jangan ikut campur." Namun Hasan melihat tangan bapak itu gemetar hebat. Dengan ketulusan yang sulit dijelaskan, ia mendekat dan bertanya lagi. "Kalau bapak berkenan, saya bisa bantu. Di pesantren, saya mempelajari herbal dan doa. Mungkin saja bisa meringankan." Kata-kata itu membuat Pak Yasin tersentak. Ia menatap Hasan dengan tatapan tajam bercampur hinaan. "Kamu ini siapa? Santri baru pindah saja, sudah sok bisa mengobati." Bu Rara yang mendengar dari dalam rumah ikut keluar. Ia mencoba menenangkan suaminya, namun suaranya kalah dengan amarah yang meledak. "Sudah, jangan dekat-dekat keluarga saya. Jangan kasih harapan palsu, tangan ini rusak. Dokter saja tidak bisa apa-apa," teriak Pak Yasin. Hasan menunduk, tidak membalas. Sikapnya tetap lembut. "Saya hanya berniat membantu, Pak. Kalau Bapak tidak mau, saya mengerti." Ia berpaling, hendak berjalan pergi. Tanpa sadar, Pak Yasin mengetukkan jarinya ke meja teras. Wajahnya tegang menahan amarah. Herbal, doa, mana ada yang bisa menyembuhkan tangan seperti ini? Namun jauh di dalam hatinya, kalimat itu bukan hanya kemarahan. Itu adalah jeritan dari seseorang yang putus asa. Dan dari sinilah retakan rumah itu semakin terlihat jelas. Retakan yang nantinya akan berubah menjadi keajaiban yang tak satu pun dari mereka sangka. Pagi itu, matahari belum terlalu tinggi ketika suara motor tua berhenti di depan rumah kontrakan kecil yang berada tepat di samping rumah Pak Yasin. Motor itu membawa satu sosok yang sederhana. Hasan, pemuda yang beberapa hari lalu sempat menawarkan bantuan kepada Pak Yasin. Ia datang dari Mojokerto dengan satu tujuan yang ia simpan rapat dalam hatinya. Hanya membawa satu tas kain dan beberapa bungkusan kecil berisi ramuan herbal. Kontrakan itu kecil, cat dindingnya sedikit mengelupas. Namun bagi Hasan, tempat itu terasa cukup. Ia membuka pintu kayu yang berderit, meletakkan barang-barangnya, lalu menatap ruang kosong di depannya. Kehidupan barunya akan dimulai dari sini. Tidak mudah, tapi Hasan sudah terbiasa hidup sederhana. Sementara dia membersihkan lantai dengan sapu seadanya, terdengar suara keras dari rumah besar di sebelahnya. Suara Pak Yasin meninggi kepada istrinya, entah tentang apa. Hasan berhenti sebentar. Dari bentakan itu saja, ia sudah bisa merasakan betapa hancurnya hati seorang lelaki yang sedang diuji sangat berat oleh takdir. Hasan tidak menilai atau mengeluh. Ia justru menunduk dan mendoakan agar tetangganya diberi ketenangan. Ada rasa iba yang muncul sejak pertama kali ia melihat Pak Yasin duduk di teras dengan tangan diperban dan wajah putus asa. Bahkan sebelum ia tahu siapa lelaki itu, nalurinya selalu tergerak untuk membantu. Siang itu, Hasan duduk di halaman kontrakannya, sambil mengaduk cairan hijau dalam sebuah mangkuk kecil. Ramuan itu dibuat dari daun dan akar yang ia bawa dari pesantren. Di pesantrennya dulu, ia sering membantu para kiai membuat ramuan penyembuh untuk warga sekitar. Ramuan itu tidak selalu berhasil, tapi beberapa kali Allah memberinya kemudahan sehingga banyak orang merasa terbantu. Saat ia sedang menuang ramuan itu ke dalam botol bekas sirup, Bu Rara melintas di depan rumah dengan membawa ember pakaian basah. Ia terlihat lelah, rambutnya berantakan, dan wajahnya jauh dari ceria. Hasan langsung menunduk hormat. "Assalamualaikum, Bu." Bu Rara sedikit terkejut. "Waalaikumsalam. Kamu Hasan ya?" "Iya, Bu. Saya baru selesai beresin rumah." Bu Rara mengangkat senyum kecil. "Semoga betah di sini." "Amin. Insya Allah, Bu." Bu Rara masih berdiri beberapa detik seolah ingin bicara sesuatu, tetapi akhirnya hanya mengangguk dan pergi. Ada beban di punggungnya, dan Hasan merasakannya walau hanya sekilas bertemu. Saat sore tiba, angin lembut menyapu halaman. Hasan duduk di depan kontrakannya sambil membaca wirid kecil.
Suasana tenang itu pecah ketika pintu rumah Pak Yasin terbuka. Bu Rara keluar sambil membawa kantong sampah. Wajahnya tampak gusar. Tak jauh di belakangnya, Pak Yasin muncul dengan langkah terseret. Wajahnya tampak tegang, napasnya pendek, dan tangannya yang diperban tampak dingin. Hasan berdiri spontan. "Pak, Bapak tidak apa-apa." Pak Yasin tidak langsung menjawab. Matanya memicing, menahan sakit. Setiap detik yang berlalu membuat rasa nyeri itu semakin menusuk. Ia menahan diri agar tidak jatuh di depan pemuda itu. Hasan mendekat satu langkah, tidak berani banyak bicara. "Kalau Bapak berkenan, mungkin saya bisa bantu meredakan." Belum sempat Hasan selesai berbicara, Pak Yasin menatap tajam. "Kamu ini kenapa sih?" Suaranya meninggi. "Baru pindah sudah sok tahu. Baru lihat orang sakit sedikit langsung datang bawa-bawa cerita herbal." Bu Rara terkejut, tapi ia tahu menahan suaminya saat ini sama saja membakar api lebih besar. "Mas, sudah, jangan emosi dulu," ucapnya pelan. Namun Pak Yasin justru menunjuk Hasan dengan tangan kirinya, wajahnya merah padam. "Saya tidak butuh belas kasihanmu. Tangan ini rusak. Dokter bilang tidak bisa sembuh. Kamu pikir ramuanmu bisa melakukan apa?" Hasan tetap menunduk. Suaranya tenang tapi terdengar getir. "Saya hanya ingin membantu, Pak. Kadang Allah memberi jalan lewat hal yang terlihat sederhana." Pak Yasin mendengus keras. "Sederhana apa? Kamu itu siapa? Santri miskin? Apa kamu pikir doa bisa sembuhkan saraf yang sudah mati?" Wajah Hasan menegang, bukan karena tersinggung, tetapi karena ia merasakan luka dalam hati seseorang yang berbicara dari keputusasaan. Ia tahu betul nada seperti itu. Ia pernah menemui orang-orang yang patah dari dalam, yang tidak lagi tahu cara meminta tolong bahkan kepada Tuhannya sendiri. "Kalau Bapak tidak percaya, tidak apa-apa," kata Hasan lirih. "Saya hanya ingin bantu. Kalau tidak berkenan, saya permisi." Hasan berbalik pelan. Namun sebelum ia sempat melangkah, Pak Yasin menggebrak meja teras dengan tangan kiri yang masih bisa bergerak. Suara gebrakan itu membuat Bu Rara terlonjak. "Kamu mau bantu?" Pak Yasin berteriak. "Kalau kamu bisa bikin tangan ini sembuh, saya kasih kamu rumah ini." Suasana langsung hening. Bu Rara memandang suaminya dengan mata membelalak. "Mas, jangan ngomong sembarangan." Namun Pak Yasin sudah terbakar amarah dan rasa putus asa yang tak bisa ia kendalikan. Kata-katanya meluncur tanpa ia pikirkan. "Iya, rumah ini. Ambil saja kalau kamu bisa sembuhkan aku." Hasan terdiam. Ia menatap rumah besar itu sebentar, lalu menatap tangan Pak Yasin yang terkulai. Tidak ada keserakahan di matanya. Hanya ada iba yang sangat dalam. "Saya tidak butuh rumahnya, Pak," ucapnya pelan. "Kalau Bapak izinkan, saya hanya akan berusaha." Pak Yasin mendengus keras dan masuk ke dalam rumah sambil memaki dalam hati. Bu Rara hanya bisa menatap Hasan dengan rasa bersalah. "Maafkan suamiku, dia sedang tidak stabil." Hasan tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, Bu. Orang yang patah biasanya bicara dari rasa sakitnya, bukan dari hatinya." Bu Rara hampir menangis mendengar kalimat itu. Hasan kembali ke kontrakannya tanpa berkata banyak. Ia duduk di lantai, memandang botol ramuan hijau yang tadi ia racik. Pelan-pelan ia mengusap botol itu, lalu berdoa panjang. Tidak ada ambisi dalam dirinya. Yang ada hanya harapan agar Allah memberikan jalan terbaik untuk tetangganya itu. Karena di lubuk hati terdalam, ia tahu takdir sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar ramuan sederhana. Sore itu langit tampak kelabu, seakan ikut merasakan beratnya suasana di rumah Pak Yasin. Hawa lembab mulai turun, dan suara angin menggesek dedaunan di halaman. Pak Yasin duduk di kursi teras dengan wajah tegang, menatap lurus ke depan tanpa fokus. Napasnya berat, pikirannya kacau, dan rasa nyeri di tangan kanannya kembali menusuk kuat. Bu Rara membawa teh hangat dan meletakkannya di meja,
Tetapi Pak Yasin hanya memandangnya tanpa minat. Sejak pagi, ia tidak banyak bicara. Di kepalanya hanya ada satu permainan pikiran yang menyiksa. Rumah ini, rumah megah yang selama ini dibanggakan, bisa saja hilang kapan saja. Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tidak berhenti. Saat itu pula, langkah kecil terdengar dari samping rumah. Hasan muncul sambil membawa piring logam kecil. Di atas piring itu terletak segumpal ramuan berwarna hijau lembut yang memancarkan kilau samar. Mungkin karena pantulan cahaya, mungkin karena sesuatu yang lebih halus dari itu. Hasan berhenti di depan teras, menjaga jarak, kemudian menunduk hormat. "Assalamualaikum Pak, Bu." Bu Rara menoleh, agak kaget melihat piring yang ia bawa. "Waalaikumsalam. Ada apa, Nak Hasan?" Hasan mengangkat piring itu perlahan. "Maaf, saya tidak bermaksud lancang. Tapi saya ingin memberikan ini. Ramuan herbal. Diberi doa-doa yang dulu saya pelajari di pesantren. Tidak ada yang istimewa, hanya upaya kecil. Kalau Bapak berkenan, mungkin bisa membantu mengurangi rasa sakit." Pak Yasin menatap ramuan itu dengan pandangan sinis. "Itu apa? Obat cacing?" Bu Rara langsung menegur pelan. "Mas, sudah, jangan begitu." Namun Pak Yasin tak berhenti. "Kamu kira tanganku ini sakit biasa? Ini saraf rusak. Dokter saja bilang tidak bisa pulih. Kamu bawa ramuan aneh begitu mau apakan aku?" Hasan tidak menjawab. Ia menunduk. Namun kedua tangannya yang memegang piring terlihat stabil, tidak gemetar. Ada ketabahan yang sulit diuraikan. "Pak," suaranya lembut. "Saya tahu saya ini tidak punya apa-apa. Tidak pintar, tidak kaya. Tapi doa tidak pernah pilih tempat untuk singgah. Kadang singgah di tangan yang lemah, kadang lewat orang yang tidak berarti. Saya hanya berusaha membantu." Bu Rara tersentuh mendengarnya. Ada kehangatan kecil yang menyelinap dalam hatinya. Pemuda itu bicara dengan ketulusan yang jarang ia dengar. Namun Pak Yasin tertawa pendek, pahit, seperti orang yang sudah tidak percaya apapun. "Doa, herbal, kamu pikir aku ini orang desa yang bisa dibohongi pakai cerita-cerita ajaib?" Hasan tetap diam. "Mas," Bu Rara mencoba menahan. "Bukan begitu maksudnya dia." Tetapi Pak Yasin menatap Hasan dengan mata membara. "Sudah cukup penderitaanku, sudah cukup aku dipermalukan oleh keadaan. Kamu jangan ikut-ikut, jangan sok jadi pahlawan." Bu Rara menghela napas. Tangannya terangkat menyentuh bahu suaminya. "Mas, dia cuma ingin bantu." Hasan maju satu langkah, namun masih menjaga jarak. "Pak, saya tidak memaksa. Kalau tidak mau, saya akan kembali. Tapi saya percaya Allah tidak membatasi apapun, termasuk kesembuhan." Pak Yasin memicingkan mata. "Kalau kamu yakin ramuanmu hebat, buktikan. Kalau kamu bisa sembuhkan aku kasih kamu rumah ini." Bu Rara langsung menoleh cepat. "Mas, jangan ngomong sembarangan." Hasan mengangkat wajahnya perlahan. Bukan karena tergoda imbalan itu, tapi karena melihat betapa hancurnya hati seseorang hingga berani mengucap janji separah itu. "Pak, saya tidak datang untuk meminta rumah ini," katanya lirih. "Rumah itu bukan hak saya. Tapi, kalau Bapak izinkan, saya akan coba membantu. Tanpa imbalan apapun." Pak Yasin mengepalkan tangan kiri. "Sudah, kalau mau sok pintar, sok pakai doa-doa itu, lakukan saja. Tunjukkan apa yang bisa kamu buat." Bu Rara hanya bisa menghela napas panjang. Ia tahu suaminya sedang meledak bukan kepada Hasan, tetapi kepada nasibnya sendiri. Perlahan, Hasan mengangkat piring itu. Ramuan hijau tersebut terlihat seperti gel halus, memantulkan cahaya lembut yang entah dari mana datangnya. Aroma daun dan tanah yang segar tercium samar. Hasan memejamkan mata dan membaca doa pelan. Suaranya rendah namun bergetar dengan keikhlasan. Setiap kata meluncur seperti aliran air yang menenangkan. Bu Rara memperhatikan dengan dada berdebar. Pak Yasin memalingkan wajah,
tapi matanya sesekali melihat ramuan itu dari sudut pandang. Saat Hasan membuka mata, ia menatap Pak Yasin dengan tatapan yang tenang. "Pak, tolong letakkan tangan yang sakit di atas piring ini." Pak Yasin tertawa sinis. Dan kalau tak ada saat tangannya menyentuh ramuan itu, kilau hijau pada piring tampak lebih jelas. Sangat halus, seperti nyala kunang-kunang kecil, bukan sesuatu yang menyala mencolok. Hanya semacam cahaya lembut yang sulit dijelaskan. Hasan mengusap pelan tepian piring dengan jarinya lalu membaca doa panjang. Bacaan itu mengalun lembut, membuat udara sekitar terasa sedikit berbeda. Bu Rara menggenggam jemarinya sendiri, tidak berani mengeluarkan suara. Pak Yasin menahan napas. Ia tidak berharap apa-apa. Bahkan ia sudah menyiapkan diri untuk mengejek lagi setelah ini gagal. Namun ada sesuatu yang berubah. Perlahan, rasa hangat menjalar dari telapak tangannya. Hangat itu bukan panas, bukan dingin. Lebih seperti aliran lembut yang merayap di bawah kulitnya. Pak Yasin terkejut pelan. Tapi ia menahan diri untuk tidak menampakkan apapun. Hangat itu semakin terasa, lalu naik perlahan ke pergelangan, lalu ke lengan. Bu Rara memperhatikan perubahan kecil di wajah suaminya. Ada kerutan bingung di alisnya, ada tarikan napas yang lebih dalam. Hasan tidak berhenti berdoa. Lamanya mungkin hanya 1 menit, mungkin 2. Namun bagi Pak Yasin, waktu seolah berjalan lambat. Ketika doa selesai, Hasan membuka mata. "Pak, jangan angkat dulu. Biarkan sebentar." Pak Yasin memejamkan mata. Hangat itu masih ada, seperti denyut halus. Hasan pelan-pelan mengangguk. "Insya Allah, kalau Allah memberi izin, akan ada perubahan." Pak Yasin membuka matanya. Tatapannya belum percaya. Bu Rara menggigit bibir menahan harap. Ramuan itu berhenti berkilau. Namun suasana tidak. Dari titik inilah, keajaiban kecil mulai merayap masuk, tanpa pernah mereka sadari sepenuhnya. Setelah tangan Pak Yasin diletakkan di atas ramuan hijau itu, suasana teras rumah berubah hening. Angin sore berhenti, dedaunan seakan menahan gerak. Hanya terdengar napas Hasan yang perlahan dan teratur, dan napas Pak Yasin yang tersengal karena emosi dan rasa sakit yang bercampur. Bu Rara berdiri sedikit menjauh. Kedua tangannya saling menggenggam erat. Hatinya kacau. Ia ingin percaya, tapi takut berharap. Di satu sisi, ia melihat kesungguhan Hasan. Di sisi lain, ia mendengar suara suaminya yang penuh putus asa saat berkata hendak memberikan rumah ini jika sembuh. Sebuah janji yang keluar tidak dari hati, tapi dari luka terdalam. Hangat yang menjalar di tangan Pak Yasin mulai mereda. Pelan-pelan, ia menarik tangannya dari piring, menatapnya seolah mencari perubahan. Namun tak ada yang nyata, tak ada gerakan, tak ada yang berbeda. Hanya kehangatan samar yang masih tersisa di kulit. Pak Yasin menggeram lirih. "Sudah selesai." Hasan menunduk sopan. "Sudah, Pak. Tapi ramuan ini perlu waktu. Terkadang 30 menit, terkadang lebih." Pak Yasin menyeringai getir. "Waktu? Kamu pikir aku punya waktu mendengarkan omong kosong seperti itu?" Bu Rara menahan napas. Kalimat suaminya terasa seperti pisau. Namun ia tahu kemarahan itu bukan ditujukan untuk Hasan sepenuhnya. Itu kemarahan seseorang yang merasa hidupnya dirampas begitu saja. Hasan tetap tenang, tidak sedikit pun menunjukkan sakit hati. "Saya mengerti, Pak. Saya hanya berusaha. Selebihnya, semua kehendak Allah." Pak Yasin tertawa pendek, namun tawa itu lebih terdengar seperti jeritan kecil yang tertahan. Ia memegang perban di lengannya. "Allah, kalau memang Allah ingin aku sembuh, kenapa aku dibuat hancur begini?" Hasan menundukkan kepala lebih dalam. Suara Pak Yasin mengguncang hatinya. Ia pernah mendengar keluhan seperti itu puluhan kali ketika membantu warga di kampung halaman. Keluhan orang-orang yang merasa Allah menjauhi mereka, padahal sebenarnya mereka sedang diuji untuk kembali. Terkadang, Allah tidak mengambil. Allah hanya menggeser sesuatu, agar kita melihat apa yang dulu tidak kita lihat, ucap Hasan pelan. Pak Yasin langsung menatapnya, tajam.
Jangan sok menggurui aku. Bu Rara spontan memegang bahu suaminya. Mas, sudah. Namun Pak Yasin kembali menunjuk Hasan dengan tangan kirinya. Menunjuk keras, seperti ingin menusuk melalui udara. Kamu dengar? Jangan pernah lagi bawa-bawa doa di depan aku. Dan ingat janjiku, kalau tangan ini sembuh, rumah ini milikmu. Rumah yang sedang kami pertahankan, rumah yang hampir dilelang. Kamu dengar? Bu Rara terlonjak. Mas, please, jangan begitu. Itu bukan kata-kata yang bisa ditarik kembali. Hasan terdiam. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Tatapan matanya tidak berubah, tidak terkejut, tidak tersinggung. Hanya ada kesedihan halus yang menetap di dalamnya. Saya tidak menginginkan rumah itu, Pak. Jawabnya lembut. Saya hanya ingin membantu. Kalaupun Bapak sembuh nanti, itu bukan karena saya. Itu karena Allah yang memberi jalan. Jawaban itu membuat Bu Rara meneteskan air mata. Kata-kata yang begitu sederhana, namun penuh makna, membuatnya merasakan kenyamanan yang belum pernah ia rasakan dalam beberapa minggu terakhir. Pak Yasin menghela napas panjang, lalu membalik tubuhnya. Aku masuk dulu. Ia masuk rumah sambil membanting pintu. Bu Rara menunduk, mengusap pipinya yang basah. Ia menatap Hasan. Terima kasih. Sudah mau membantu meski suami saya begitu. Hasan menggeleng halus. Tidak apa-apa, Bu. Saya memahami. Orang yang sakit hatinya biasanya lebih sakit dari luka di tubuhnya. Bu Rara terdiam tak mampu berkata apa-apa. Hasan lalu membawa pulang piringnya, berjalan kembali ke kontrakan kecilnya. Namun langkahnya pelan, seakan ia menanggung beban yang bukan miliknya. Begitu sampai di dalam kontrakan, ia duduk di lantai, memegang piring logam yang masih tersisa sedikit ramuan di tepinya. Ia menutup mata. Suaranya hampir tidak terdengar saat ia berdoa. Allah, kalau Engkau mengizinkan, berikanlah kebaikan untuk lelaki itu. Hilangkanlah beban yang menghimpit hatinya. Di rumah sebelah, Pak Yasin berdiri di depan wastafel kamar mandi. Tangannya gemetar, bukan karena ramuan itu, tapi karena rasa malu dan marah pada diri sendiri. Ia menatap perban di lengannya, mencoba mengangkat jari-jarinya. Tidak bergerak, hanya rasa dingin, hanya kekosongan. Ia memukul wastafel dengan tangan kiri, terisak tanpa suara. Beberapa menit berlalu. Saat ia keluar dari kamar mandi, ia merasakan sesuatu. Bukan sembuh, bukan perubahan besar, hanya rasa hangat kecil yang tiba-tiba muncul di antara tulang-tulang jarinya. Hangat yang aneh, hangat yang tidak biasanya ada. Pak Yasin berhenti berjalan. Ia menatap tangannya lama, sangat lama. Bu Rara yang lewat di belakangnya berhenti. Mas, Pak Yasin menelan ludah. Aku merasakan sesuatu. Bu Rara mendekat. Apa? Sakit? Pak Yasin menggeleng pelan. Bukan sakit, hangat. Bu Rara langsung menutup mulutnya syok. Hangat, berarti ada perubahan? Pak Yasin tidak menjawab. Ia tidak tahu. Ia bingung. Ia takut berharap. Namun hangat itu terus merayap sedikit demi sedikit, meski sangat samar. Dan di teras rumah kontrakan kecil, Hasan masih duduk, menatap botol ramuan hijau yang kini kosong. Angin malam menyentuh wajahnya dengan lembut, seakan menguatkan dirinya. Tidak ada yang tahu bahwa janji yang keluar dari emosi itu akan berubah menjadi awal kejutan besar yang tidak seorang pun sangka. Malam itu turun perlahan, membawa dingin yang merayap masuk ke setiap celah rumah besar milik Pak Yasin. Hanya lampu ruang tamu yang menyala, memberi sedikit cahaya kuning yang redup. Pak Yasin duduk di kursi, memandangi tangannya yang masih diperban. Hangat halus yang tadi ia rasakan belum hilang. Justru makin terasa, seperti denyut halus yang menari-nari di bawah kulitnya. Meski tidak ingin mengakui, ada bagian kecil dalam hatinya yang bertanya-tanya tentang ramuan Hasan. Bukan percaya, tetapi penasaran. Rasa penasaran yang dicampur dengan ketakutan untuk berharap. Bu Rara duduk di meja makan,
memperhatikan suaminya dari kejauhan. Ia tidak berani mendekat karena tahu bagaimana rapuh dan sensitifnya suaminya sejak kecelakaan itu. Namun ia bisa melihat dengan jelas. Kini ada raut bingung di wajahnya, bukan hanya marah. Malam semakin larut. Pak Yasin mencoba tidur, tetapi hangat itu membuatnya gelisah. Ia merasakan sesuatu yang tidak ia pahami. Kadang seperti getaran kecil, kadang seperti aliran lembut yang bergerak dari jari menuju ke lengan. Akhirnya ia bangkit, menuju teras rumah. Udara luar lebih segar. Ia duduk tanpa suara, memandang bulan yang sebagian tertutup awan tipis. Tangannya ia letakkan di meja, menatapnya dalam. "Kenapa? Rasanya seperti ini," bisiknya lirih. Di saat itu, langkah kaki kecil terdengar. Hasan muncul dari samping rumah, membawa kendi air dan handuk kecil. Ia tidak melihat Pak Yasin hingga cukup dekat. Tanpa ragu, ia menyapa dengan suara lembut. "Assalamualaikum, Pak." Pak Yasin tidak menjawab. Ia hanya melirik tajam, namun nadanya tidak setajam sebelumnya. "Kamu belum tidur?" Hasan tersenyum kecil. "Belum, Pak. Saya biasa tidur agak malam. Ada beberapa doa yang harus saya baca." Pak Yasin menatap kendi itu. "Itu apa lagi? Ramuan anehmu?" "Bukan, Pak," jawab Hasan. "Hanya air yang dibacakan doa. Untuk siapa saja yang membutuhkan ketenangan." Pak Yasin mendengus. "Tenang apa? Tidak ada yang tenang di hidupku." Hasan tetap tidak tersinggung. Ia duduk di kursi batu dekat tangga. "Kalau Bapak tidak keberatan, saya mau duduk di sini sebentar. Udara malam lumayan menenangkan." Pak Yasin tidak menjawab, tapi ia juga tidak mengusir. Hasan memejamkan mata, membaca wirid pelan. Suaranya seperti desau angin, lembut dan terus mengalun. Di tengah bacaan itu, Pak Yasin menyadari sesuatu. Hangat di tangannya tiba-tiba makin terasa. Tidak panas, tidak sakit, hanya lebih jelas. Ia menelan ludah. Hasan membuka mata pelan. "Iya, Pak, ramuanmu itu..." Ia berhenti sejenak, suaranya bergetar. "Tadi aku merasakan sesuatu." Hasan tersenyum tipis. "Syukur, alhamdulillah. Mungkin itu tanda baik, Pak." Pak Yasin cepat-cepat menegur. "Belum tentu, jangan sok yakin." Hasan menutup matanya, tetap tersenyum. "Saya tidak yakin, Pak. Saya hanya percaya pada apa yang Allah izinkan." Hening menyelimuti teras itu. Hanya suara jangkrik yang terdengar berulang-ulang. Pak Yasin kemudian berbisik lirih, hampir tak terdengar. Kalaupun ada perubahan, apa bisa terus berlanjut?" Hasan menatapnya lama, sangat lama. "Bapak masih merasakan hangat itu?" "Iya," jawab Pak Yasin perlahan. "Kalau begitu, biarkan hangat itu bekerja dengan izin Allah." Pak Yasin gelisah. Kenapa ramuan itu seperti hidup?" Hasan tersenyum lembut. "Bukan ramuannya yang hidup, Pak. Doa yang menghidupkan." Jawaban itu menusuk. Ada sesuatu yang berubah di wajah Pak Yasin. Ia memalingkan wajah, tidak ingin terlihat tersentuh. Hasan lalu berdiri. "Pak, besok pagi saya akan buatkan ramuan baru. Kalau Bapak tidak mau, tidak apa-apa. Tapi kalau Bapak berkenan, minum saja sedikit." Pak Yasin tidak langsung menjawab. Namun ia menatap tangannya lagi, merasakan hangat itu sekali lagi. Hasan melangkah pergi, tapi tepat sebelum masuk ke kontrakan, ia berhenti dan menatap langit. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, Pak. Bahkan ketika hamba itu merasa sudah ditinggalkan. Pak Yasin tidak membalas, namun ucapannya tinggal di udara, melekat dalam benak, menusuk perlahan. Pagi berikutnya, Pak Yasin terbangun karena denyut halus di jarinya. Ia terperanjat. Jari manisnya bergerak sedikit. Bukan gerakan penuh, hanya gerakan saling menyentuh yang sangat kecil, hampir tidak percaya. Namun itu nyata. Ia menatap jarinya sambil menahan napas. Allah, ini... Bu Rara yang baru bangun melintas dan melihat suaminya bengong menatap jarinya. "Mas, ada apa?" Pak Yasin mendekatkan jarinya ke wajah.
Aku bisa menggerakkan sedikit. Bu Rara langsung menutup mulutnya, menangis terharu. Mas, itu benar? Mas bisa? Pak Yasin mencoba lagi. Jari itu bergerak. Sangat kecil, tapi jelas. Hangat itu menjadi lebih intens. Di luar rumah, seakan sudah tahu, Hasan muncul membawa piring logam lain berisi ramuan baru. Ia berdiri di pagar rumah dengan senyum lembut. Pagi, Pak. Bagaimana rasanya hari ini? Pak Yasin tidak menjawab. Ia hanya memandang tangannya, lalu memandang Hasan. Ada sesuatu yang runtuh di dalam dirinya. Bukan tubuhnya yang sakit, bukan rasa marahnya, tapi rasa sombongnya. Sesuatu dalam hatinya goyah, mulai membuka celah kecil untuk menerima sebuah kemungkinan. Bahwa mungkin santri miskin dari Mojokerto itu memang membawa pertolongan. Dan ramuan itu bukan sekadar cairan hijau, tetapi tetes doa yang menggetarkan. Pagi itu, udara terasa berbeda. Embun masih menempel di rumput halaman ketika Pak Yasin berdiri kaku di teras rumah, menatap jarinya yang tadi bergerak sedikit. Ia masih belum percaya. Bahkan setelah mencoba berulang kali, jari itu benar-benar merespon. Meski lambat, meski kecil, tapi itu tetap gerakan. Gerakan yang selama ini dikatakan mustahil oleh dokter. Bu Rara berdiri di sampingnya dengan mata berkaca-kaca. Mas, itu tanda baik. Alhamdulillah, ini tanda baik. Pak Yasin tidak menjawab. Ia masih menunduk, menatap jarinya seperti sedang melihat keajaiban yang tidak pernah ia bayangkan. Hatinya berkecamuk hebat, antara takut berharap dan takut kehilangan harapan itu lagi. Saat itu, Hasan muncul dari samping rumah, membawa piring logam yang lebih lebar. Ramuan di atasnya terlihat lebih pekat dan lebih berkilau dari sebelumnya. Cahaya hijau lembut menempel di permukaan gel yang bergerak halus ketika ia berjalan. Assalamualaikum, Pak, Bu. Suaranya lembut, namun kali ini ada sedikit getaran harap di dalamnya. Bu Rara menjawab cepat. Waalaikumsalam, Hasan, Mas Yasin. Tadi jarinya bergerak. Hasan menganggukkan kepala tanpa berkata apa-apa. Tidak ada rasa bangga, tidak ada senyum berlebihan, hanya rasa syukur yang meresap dalam tatapannya. Ia duduk di tepi teras dan mengangkat piring itu. Pak, kalau Bapak berkenan, saya ingin coba lagi. Mungkin ini waktunya Allah memberi sesuatu. Pak Yasin menelan ludah. Ia menatap piring itu lama sekali. Seperti sedang berbicara dalam batinnya, mempertimbangkan apakah ia harus percaya atau tetap pada harga dirinya. Akhirnya ia menghela napas panjang. Baik, tapi kalau tidak berhasil, jangan salahkan aku kalau aku marah. Hasan tersenyum kecil. Saya tidak akan menyalahkan siapapun, Pak. Tugas saya hanya berusaha. Pak Yasin duduk, menaruh tangannya perlahan di atas ramuan itu. Bu Rara berdiri di belakangnya, menggenggam kedua tangannya dalam cemas. Ramuan itu menyentuh kulit Pak Yasin, dan langsung memunculkan sensasi dingin bercampur hangat. Hasan mulai membaca doa. Suaranya lembut, sangat lembut, seperti aliran sungai kecil. Namun kata-katanya membawa getaran yang sulit dijelaskan. Setiap huruf yang keluar seolah membuat udara di sekitar berubah. Angin berhenti sejenak. Suasana menjadi sangat hening. Pak Yasin menutup mata. Denyutan hangat kembali menjalar. Kali ini bukan hanya di jari. Hangat itu naik lebih cepat, merayap dari telapak, ke ruas jari, ke pergelangan, hingga ke lengan bawah. Rasanya seperti darah yang kembali mengalir di jalur yang sudah lama mati. Bu Rara hampir menahan napas karena takut mengganggu. Beberapa detik pertama terasa biasa. Menit pertama, getaran kecil muncul. Menit kedua, pergelangan tangan Pak Yasin mulai berdenyut lebih kuat. Menit ketiga, jari tengah bergerak lebih jelas. Pak Yasin membuka matanya lebar-lebar. Bara, jariku, bergerak. Bu Rara langsung menutup mulutnya, berlinang air mata. Ya Allah, Mas, itu, iya,
Iya, itu bergerak. Namun Hasan tetap fokus, tetap menunduk, tetap membaca doa. Menit ke-5, jari telunjuk ikut bergerak. Menit ke-6, seluruh jari tampak merespon. Menit ke-7, Pak Yasin bisa menggenggam sedikit. Ia terkejut setengah mati. Aku bisa, ya Allah, aku bisa menggenggam. Bu Rara spontan bersujud di lantai teras sambil menangis. Tangannya menutup wajahnya. Mas, ini keajaiban, Mas. Namun Hasan masih belum berhenti. Ia terus membaca, suaranya semakin mantap. Ritme bacaan itu seperti detak yang menggerakkan udara. Pada menit ke-10, kehangatan itu berubah menjadi aliran deras. Pada menit ke-15, Pak Yasin sudah bisa menggerakkan pergelangannya. Pada menit 20, ia mengangkat tangan itu pelan-pelan. Dan tepat pada menit 30, tangan Pak Yasin bergerak sepenuhnya. Ia mengangkatnya. Menggenggamnya kuat. Membuka dan menutup jari-jari itu. Bahkan memutar pergelangan yang selama ini seperti batu. Bu Rara menjerit haru. Mas Yasin, Allah Maha Besar. Pak Yasin menatap tangannya tanpa berkedip. Wajahnya pucat, matanya berkaca, bibirnya bergetar seperti tidak percaya apa yang ia lihat. Tubuhnya gemetar, bukan karena sakit, tapi karena rasa syukur yang menumpuk begitu cepat hingga terasa sesak. Aku bisa. Allah. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan dan menangis keras untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu. Tangis yang pecah, tangis yang dalam, tangis seorang laki-laki yang selama ini memendam segalanya dalam dada. Bu Rara memeluknya sambil terisak. Mas, kita diberi kesempatan. Allah masih sayang. Hasan perlahan menurunkan piring logamnya. Ramuan itu kini tampak memudar. Cahayanya hilang sedikit demi sedikit. Ia menghapus keringat di dahinya. Ia tidak menangis. Ia tidak tersenyum besar. Ia hanya menatap Pak Yasin dan Bu Rara sambil menunduk, seakan berkata dalam hati, itulah doa yang bukan milikku, tetapi milik Allah. Tetangga-tetangga yang lewat berhenti melihat ke arah teras. Beberapa mendekat, terkejut. Mereka melihat tangan Pak Yasin bergerak. Mereka melihat Pak Yasin menangis. Mereka mendengar bisikan syukur dari Bu Rara. Dalam hitungan menit, kabar itu menyebar seperti angin. Namun bagi Pak Yasin, dunia terasa berhenti. Ia memandang Hasan yang sedang berdiri pelan, hendak kembali ke kontrakan. Hasan, suara Pak Yasin bergetar. Kembali ke sini, aku ingin bicara. Hasan menoleh cepat, wajahnya tenang, namun matanya sayu. Pak, apa yang ingin Bapak bicarakan? Pak Yasin membuka mulut, namun suaranya hilang. Karena untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa janji yang keluar dari emosinya kini berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Sesuatu yang tidak ia mampu tepati. Keajaiban yang terjadi di teras rumah Pak Yasin menyebar begitu cepat. Tidak sampai 5 menit, beberapa tetangga mulai keluar rumah. Sebagian masih memakai sarung, sebagian lagi membawa sapu, dan beberapa ibu-ibu datang sambil menggendong anak. Semua mendengar kabar bahwa tangan Pak Yasin yang selama ini mati, kini kembali bergerak. Suasana yang awalnya tenang berubah menjadi riuh oleh desahan kaget dan pertanyaan berbisik. Beneran iso gerak tah? Masya Allah, kok iso? Itu tangan yang katanya sudah rusak total kan? Pak Yasin berdiri di depan pintu rumahnya sambil mencoba menenangkan napas. Tangan kanannya ia angkat perlahan, memperlihatkan bagaimana jari-jari itu membuka dan menutup secara normal. Ia sendiri masih tampak terkejut tiap kali melihat gerakan itu. Tubuhnya masih gemetar. Air matanya belum benar-benar kering. Bu Rara berdiri di sampingnya. Wajahnya merah, mata sembab, tapi senyumnya merekah penuh syukur. Warga mulai merapat. Mereka tidak berani terlalu dekat, seolah sedang menyaksikan sesuatu yang sakral. Pak Yasin, alhamdulillah, tangan jenengan sudah sembuh. Astagfirullah, iki pancen keajaiban. Kapan mulainya bergerak, Pak?
Pertanyaan itu membuat Pak Yasin menelan ludah. Ia melirik Hasan yang berdiri agak jauh, menunduk sopan di samping pagar, tidak mencoba mengambil perhatian, tidak mencoba maju ke depan. Ia hanya berdiri, memegang piring logam kosong dengan kedua tangan. Pak Yasin menarik napas panjang, lalu mengucapkan dengan suara parau, "Tadi, Hasan membantu saya." Semua kepala langsung menoleh ke arah Hasan. Hasan tersentak kecil ketika banyak mata memandangnya. Ia menunduk lebih dalam, seolah ingin menghilang saja dari kerumunan. "Hasan, santri sing anyar pindah kuwi, seng rumah cilik samping kanan kuwi. Masya Allah, kok iso yo?" Warga mulai mendekati Hasan, namun bukan untuk memuja atau memuji. Mereka lebih banyak memandang dengan ekspresi takjub yang ditahan, karena mereka tidak mengerti bagaimana mungkin seorang santri sederhana bisa melakukan hal sebesar itu. Di dalam hati kecilnya, Hasan merasa tidak nyaman. Ia tidak ingin dianggap memiliki kekuatan apapun. "Semua ini bukan saya, Pak, Bu. Bukan ramuan saya. Itu hanya doa. Semua izin dari Allah." Namun warga justru semakin terpaku. Beberapa menit berlalu dan suasana semakin ramai. Bahkan Pak Red pun muncul, menatap tangan Pak Yasin yang kini bisa ia gerakkan bebas. Ia mengangkat kedua alisnya, tak percaya. "Pak Yasin, saya ikut bahagia. Ini sesuatu yang belum pernah saya lihat seumur hidup." Pak Yasin mengangguk tersendat. Suara bahagia itu membuat dadanya justru semakin berat. Bukan karena bangga, melainkan karena ketakutan mendadak menyergap dirinya. Ia teringat jelas ucapan emosinya kemarin sore. "Kalau kamu bisa sembuhkan aku, rumah ini milikmu." Janjinya. Janji yang ia lontarkan dengan kemarahan dan rasa putus asa. Janji yang terdengar seperti gertakan, tapi tetap janji. Sebagian warga yang mendengar ucapan itu kemarin kini saling tatap, seolah mengingat hal yang sama. Beberapa mulai berbisik pelan, tidak ingin terdengar, tapi cukup membuat Pak Yasin sadar bahwa kata-katanya telah menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Kemarin aku krungu dewe Pak Yasin, janji arep maringi omah Iyo, karo bocah Hasan kuwi. Jarene iso mari tangane." Bisikan itu menusuk jantung Pak Yasin. Bu Rara yang mendengar ikut pucat. Ia memandang suaminya, lalu memandang rumah megah mereka, lalu memandang Hasan yang masih berdiri diam tanpa tahu apa yang tengah diperbincangkan. Pak Yasin menelan ludah, dadanya sesak. Ia tidak pernah menyangka ramuan itu bekerja. Ia tidak pernah mengira tangan itu benar-benar akan sembuh. Ia hanya sedang marah, panik, putus asa. Dan karena kehilangan harapan, ia mengucapkan sesuatu yang tidak ia pikirkan sama sekali. Tapi janji tetap janji. Pak Yasin merasakan dunia mulai menyempit, seperti ada tali yang menjerat lehernya perlahan. Tangan yang tadi ia syukuri kini terasa, seperti pengingat keras atas kebodohannya sendiri. Ia membungkuk. Satu tangannya bergetar memegang meja teras. Bu Rara memegang bahunya. "Mas, tenang, jangan panik." Namun wajah Pak Yasin makin pucat. "Rara, rumah ini, rumah kita, janji itu, semua orang dengar." Hasan yang dari kejauhan mendengar potongan kalimat itu segera mendekat dan menggeleng kuat. Pak Yasin, tolong jangan pikirkan itu. Saya tidak menagih apapun. Saya tidak pernah ingin rumah ini. Saya hanya ingin bantu Bapak. Itu saja." Namun Pak Yasin justru tampak semakin tercekik oleh rasa bersalah. Bukannya lega mendengar kata itu, ia justru merasa semakin malu. Karena janji yang diucapkan dari mulut seseorang yang putus asa, kini dihapus begitu saja dengan ketulusan orang yang miskin dan sederhana. Tetangga-tetangga menyaksikan semua itu, diam namun terpaku. Mereka bisa merasakan atmosfer tegang yang menutup udara. Semua orang tahu apa yang sedang dipikirkan Pak Yasin, tetapi tak ada yang berani berbicara lebih jauh. Hasan kembali menunduk. "Pak, saya tidak pernah ingin apapun dari Bapak,
Tolong jangan khawatir. Namun justru kata itu yang membuat Pak Yasin merasa semakin terpojok. Tangan yang tadi penuh keajaiban, kini terasa berat. Berat karena rasa malu. Berat karena harga diri yang robek. Berat karena ia tahu satu janji bisa menjadi beban lebih besar daripada rasa sakit fisiknya. Warga menatap Pak Yasin dan Hasan bergantian. Suasana sunyi merambat kembali. Dan pada saat itulah Pak Yasin menutup wajahnya dengan kedua tangan dan menangis perlahan. Bukan karena sakit di tubuhnya, tapi karena sakit di hatinya. Ketika keajaiban terjadi, dan ia tahu ia tidak siap menghadapi konsekuensinya. Setelah warga perlahan kembali ke rumah masing-masing, suasana halaman rumah Pak Yasin mendadak berubah menjadi sunyi. Yang tertinggal hanyalah Pak Yasin, Bu Rara, dan Hasan yang masih berdiri dekat pagar, memegang piring logam kosong dengan tatapan ragu. Hangat dari keajaiban tadi masih terasa jelas, seperti tanda yang menempel di udara. Namun bagi Pak Yasin, hangat itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Bukan lagi harapan, melainkan ketakutan yang menusuk hingga ke tulang. Ia duduk di kursi teras, menunduk, wajahnya tertutup kedua tangan. Dadanya naik turun cepat, seolah ia berusaha menelan sesuatu yang terlalu besar untuk dirinya. Bu Rara memegang bahunya pelan. "Mas, tarik napas dulu, jangan panik begini." Namun kata-kata itu justru membuat Pak Yasin semakin rapuh. Ia menurunkan tangannya perlahan. Mata yang sejak tadi berkaca-kaca kini penuh dengan rasa takut. "Rara, kita tidak bisa memberikan rumah ini. Kamu tahu itu." Suaranya pecah. Bu Rara menunduk sedih. Ia tahu, jauh sebelum janji itu keluar, rumah ini sebenarnya sudah berada di ujung tanduk. Sejak beberapa hari lalu, surat dari bank datang 2 kali, meminta pembayaran tunggakan biaya rumah sakit yang sangat besar. Jika tidak segera dibayar, rumah itu masuk tahap pelelangan. "Mas, aku tahu," bisik Bu Rara. Tapi Hasan tidak menagih. Dia sama sekali tidak ingin rumah ini. Dia bahkan tadi yang bilang agar Mas tidak memikirkan janji itu. "Justru itu, Rara." Pak Yasin memejamkan mata, wajahnya memerah menahan malu. Dia tidak menuntut, tapi semua orang mendengar janji itu. Dan aku mengucapkannya dengan emosi. Sekarang, setelah Allah tunjukkan keajaiban itu, bagaimana aku harus menatap mereka? Bu Rara terdiam. Pertanyaan itu terasa seperti beban yang menyelimuti seluruh rumah. Sementara itu, Hasan masih berdiri beberapa langkah dari teras. Ia tampak ingin menjelaskan sesuatu, tapi ragu. Ketulusannya membuatnya takut jika kata-katanya justru mempermalukan Pak Yasin lebih jauh. Akhirnya, ia menundukkan kepala dan melangkah kecil mendekat. "Pak," ucapnya lirih, "Bapak tidak perlu takut soal rumah. Saya tidak ingin imbalan apapun. Saya tidak datang untuk itu. Saya hanya ingin membantu Bapak." Pak Yasin mendongak. Ada getaran halus di bawah tatapannya, seperti kaca yang retak. "Hasan, kamu tidak mengerti. Rumah ini sudah..." Ia terdiam, menelan ludah yang rasanya pahit. Akhirnya, dengan suara sangat pelan, ia berkata, "Rumah ini sedang dalam proses lelang untuk menutup biaya rumah sakitku." Hasan mengangkat wajahnya. Bu Rara menutup mulutnya, merasa perih ketika mendengar kenyataan itu terucap secara langsung. Pak Yasin meremas rambutnya sendiri. Aku tidak sanggup bayar biaya operasiku, Hasan. Tabungan habis, perhiasan habis, semua habis. Bank sudah ber3 kali datang. Dalam beberapa hari, rumah ini tidak lagi milik kami." Setelah kalimat itu jatuh, suasana teras berubah membeku. Angin berhenti dan suara burung pun seolah menghilang. Hasan menunduk, tapi kali ini bukan karena takut. Ia merasakan luka yang lebih dalam dari apapun yang pernah ia dengar. Luka seorang kepala keluarga yang memikul dunia di pundaknya, sampai hampir hancur. "Pak," ujar Hasan lembut, "kalau begitu, janji itu tidak lagi penting."
Bapak tidak perlu takut. Tidak ada yang saya inginkan. Bahkan kalau rumah ini tetap hilang, saya tetap akan membantu Bapak. Karena saya hanya ingin menolong, bukan mengambil apapun. Pak Yasin menggeleng kuat. Bukan itu masalahnya, Hasan. Masalahnya, aku laki-laki, aku kepala keluarga, aku mengucapkan janji, dan tidak bisa menepatinya. Itu memalukan. Itu menghancurkan harga diriku. Bu Rara langsung memeluk suaminya dari samping. Mas, jangan begitu. Kita sedang diuji. Namun Pak Yasin tidak bisa lagi menahan air mata. Tangis itu keluar, bukan seperti kemarin ketika ia merasakan kesembuhan. Tetapi kali ini lebih dalam. Tangis dari seseorang yang merasa tak punya apa-apa lagi untuk disandarkan. Hasan akhirnya duduk bersimpuh di depan Pak Yasin. Sesuatu yang tidak pernah ia lakukan kepada siapapun selain gurunya. Ia menatap Pak Yasin dengan mata jernih, tanpa sedikit pun keraguan. Pak, dengarkan saya. Tidak ada malu pada janji yang keluar dari hati yang sedang hancur. Yang salah bukan janjinya, tapi keadaan yang membuat Bapak terpaksa mengucapkannya. Saya bersaksi, saya tidak merasa Bapak berhutang apapun. Bahkan jika warga mengingat janji itu, biar saya yang menjelaskannya. Pak Yasin menggeleng makin keras, suaranya pecah. Bukan, Hasan, bukan hanya itu. Kalau rumah ini dilelang, aku tidak punya tempat tinggal, tidak punya apa-apa lagi. Dan hari ini, ketika aku merasakan tanganku kembali, justru aku sadar bahwa aku akan kehilangan rumahku sendiri. Bu Rara menangis tanpa suara. Hasan merasakan hatinya tertarik sangat kuat, bukan oleh rasa kasihan, tapi rasa tanggung jawab. Sebuah suara kecil dalam dirinya berkata bahwa ia harus berada di situ. Ia harus menjadi saksi, menjadi penahan agar rumah itu tidak runtuh, bukan secara fisik, tetapi secara batin. Hasan menghirup napas panjang. Pak, kalau begitu, izinkan saya membantu bukan dengan ramuan, tapi dengan yang lain. Bukan uang, tapi cara lain. Pak Yasin menatapnya bingung. Hasan melanjutkan, saya kenal seorang dermawan dari Mojokerto. Dia sering membantu kampung kami ketika kami membutuhkan dana darurat. Saya bisa coba hubungi dia. Saya tidak janji apa-apa, tapi saya bisa mencoba agar rumah ini tidak dilelang lebih cepat. Pak Yasin terdiam. Tangisnya perlahan mereda. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, ia mendengar kata yang paling ia butuhkan, bantu. Bukan bantuan materi, bukan ramuan, bukan belas kasihan, tapi seseorang yang berkata, saya akan berdiri di sini bersama Bapak. Dan itu yang membuat dada Pak Yasin bergetar hebat. Hasan menunduk lagi. Pak, saya tidak melihat Bapak sebagai orang gagal. Saya melihat Bapak sedang ditempa. Dan saya tidak akan meninggalkan Bapak. Kalimat itu membuat Pak Yasin menutup wajahnya lagi. Tapi kali ini bukan karena malu, melainkan karena hatinya mulai runtuh, perlahan, diberi ruang untuk menerima pertolongan. Dan di luar sana, proses lelang terus berjalan. Bayangan itu mendekat seperti bayangan gelap yang siap menelan rumah besar itu. Senja menuruni langit perlahan, menciptakan cahaya jingga yang memantul di jendela rumah besar itu. Namun keindahan sore itu tidak mampu menenangkan hati Bu Rara yang sejak tadi mondar-mandir di ruang tamu. Ia tidak bisa berhenti memikirkan kata-kata suaminya tentang rumah yang akan dilelang. Selama ini ia mencoba menyembunyikan surat-surat itu dari Hasan, dari tetangga, bahkan dari dirinya sendiri. Tapi kini semuanya pecah. Tak ada lagi yang bisa disembunyikan. Di luar, Pak Yasin duduk di kursi teras dengan bahu merosot turun. Ia terlihat jauh lebih tua daripada usianya. Kesembuhan tangannya memang keajaiban, tapi beban janji dan bayangan rumah yang akan hilang membuat wajahnya tampak kusam, seperti kehilangan semangat hidup. Bu Rara menatap suaminya dari balik kaca, hatinya terasa perih. Selama ini ia selalu bergantung pada kekuatan Pak Yasin. Kini ia sadar, suaminya pun bisa rapuh.
Ia menutup mata, menahan air mata yang sudah lama mengambang. Tak lama kemudian, ia keluar perlahan, duduk di samping suaminya. Tidak ada kata-kata yang keluar, hanya napas yang terdengar lirih. Pak Yasin menatap lurus ke halaman. "Rara, aku malu." Bu Rara meremas jemarinya sendiri. "Mas, tidak ada yang perlu mas, malu." "Ada," potong Pak Yasin lirih. "Aku malu bukan karena tangan ini sakit, tapi karena aku gagal jadi kepala keluarga. Aku berjanji memberikan rumah ini di depan santri itu. Padahal rumah ini bahkan bukan milikku lagi." Suara itu pecah, seperti kain yang disobek dari tengah. Bu Rara akhirnya tidak bisa menahan lagi. Ia memeluk lengan suaminya, menangis di bahunya. "Mas, jangan bicara begitu. Kita sama-sama sedang terjatuh. Aku pun takut, aku bingung. Aku tidak tahu harus bagaimana." Tangisan Bu Rara bukan tangisan manja. Itu tangisan seseorang yang menahan banyak hal dalam diam. Yang menahan rasa takut kehilangan rumah, kehilangan hidup yang mereka bangun, kehilangan suaminya yang selama ini menjadi sandaran. Pak Yasin menatap istrinya lama. "Rara, selama ini aku keras. Aku marah-marah. Aku menyalahkan semua orang. Tapi yang paling banyak tersakiti, kamu." Bu Rara menggeleng cepat. "Mas, aku tahu Mas sedang terluka. Aku tahu Mas menahan rasa sakit yang tidak bisa aku pahami. Aku tidak pernah marah. Aku cuma takut kehilangan Mas." Kalimat itu menembus jantung Pak Yasin. Ia menggenggam jemari istrinya dengan tangan yang baru sembuh. Genggamannya masih goyah, tapi itu sudah cukup membuat Bu Rara meledak dalam isak syukur. "Mas, Allah sudah mengembalikan tangan Mas. Itu artinya Allah belum meninggalkan kita." Pak Yasin memejamkan mata. "Tapi bagaimana dengan rumah ini, Rara? Lelang itu sudah dekat." Bu Rara mengusap wajah suaminya. "Kita cari cara, Mas. Kita tidak sendirian. Hasan, dia tulus. Dia tidak akan menuntut apapun." Pak Yasin menghela napas panjang, menatap langit yang mulai gelap. Tapi semua orang dengar janji itu. Bagaimana kalau ada yang memojokkan? Bu Rara kembali menggeleng. "Aku tadi lihat mata orang-orang, Mas. Aku tahu, meski mereka dengar, mereka tidak ingin ikut mencampuri. Mereka justru kagum dengan keajaiban itu. Mereka yakin itu rezeki dari Allah, bukan karena janji." Hening beberapa detik. Tiba-tiba pintu pagar kecil diketuk pelan. "Tok, tok, tok." Hasan berdiri di sana, membawa sebuah bungkus kain kecil. Ia terlihat ragu, seperti seseorang yang takut mengganggu suasana. "Pak, Bu, maaf, apakah saya boleh bicara sebentar?" Tanyanya dengan suara pelan. Bu Rara segera mengusap matanya dan berdiri. "Masuk nak Hasan, mari duduk." Hasan duduk di kursi paling pinggir, menjaga jarak. Ia menatap Pak Yasin yang masih menunduk. "Pak, saya minta maaf kalau ramuan dan doa saya membuat Bapak terbebani oleh janji itu. Seharusnya saya tidak memaksa. Tapi saya melihat Bapak begitu kesakitan saat itu." Pak Yasin mengangkat wajahnya. Matanya berkaca, suaranya serak. "Hasan, dengar sini. Kamu tidak pernah memaksa. Justru aku yang memaksa diriku sendiri untuk terlihat kuat. Dan itu membuatku lepas kendali. Janji itu keluar saat aku hancur." Hasan menunduk. "Saya tahu, Pak, dan saya tidak akan pernah mengungkitnya. Saya tidak akan memberitahu siapapun." Bu Rara mengangguk. "Ya nak, terima kasih." Hasan kemudian membuka bungkus kain yang ia bawa. Di dalamnya ada beberapa gulungan kecil daun kering dan sebotol air bening. "Ini untuk Bapak, bukan untuk kesembuhan, tapi untuk menenangkan. Bapak harus tenang dulu sebelum menghadapi apapun yang akan datang." Pak Yasin menatap benda itu lama, lalu berkata lirih, "Hasan, kenapa kamu begitu baik kepada kami? Padahal kami mempermalukanmu." Hasan tersenyum lembut. "Pak, di pesantren, kiai saya selalu bilang, orang yang paling banyak melukai orang lain, biasanya orang yang paling terluka duluan. Bapak tidak melukai saya.
Bapak hanya sedang menahan beban yang terlalu berat. Kata-kata itu membuat Bu Rara kembali menangis haru. Pak Yasin merasa ada sesuatu yang runtuh di dalam dada. Perlahan, ia memegang piring kecil itu dengan tangan yang baru sembuh. Getaran di tangannya sangat jelas. Ini bukan hanya getaran fisik, tapi getaran perasaan. Akhirnya, dengan suara bergetar, ia berkata, "Hasan, aku berterima kasih untuk kesembuhan ini, untuk hatimu, untuk waktumu, untuk keberanianmu datang ke rumah ini." Hasan menunduk. "Saya hanya ingin bantu, Pak." Pak Yasin menatap rumahnya. "Tapi Hasan, kalau rumah ini dilelang, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku merasa malu, takut, dan gagal." Hasan mengangkat wajahnya perlahan. "Pak, saya tidak bisa menjanjikan apapun tentang lelang itu. Tapi saya bisa menemani. Saya bisa berdoa. Saya bisa membantu mencari jalan. Dan yang paling penting, Bapak tidak sendiri." Kata itu membuat Pak Yasin menutup mata. Tidak sendiri. Setelah begitu lama merasa sendirian, tanpa disuruh, Bu Rara menggenggam tangan suaminya. Hasan menatap keduanya dengan tulus. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah kecelakaan terjadi, Pak Yasin bisa merasakan sesuatu yang hampir hilang dari hidupnya. Harapan. Pagi hari menyapa dengan cahaya hangat yang menembus celah tirai kamar Pak Yasin. Ia terbangun lebih awal daripada biasanya. Tidak ada lagi denyut sakit atau rasa mati di tangannya. Justru yang terasa adalah kekuatan baru, seperti tangan itu kembali menjadi bagian hidupnya yang utuh. Namun di balik semua itu, perasaan berat masih menyelimuti hatinya. Ia bangkit perlahan dan duduk di tepi ranjang. Ingatan tentang janji yang ia ucapkan masih menggantung seperti awan gelap. Walaupun Hasan berkali-kali mengatakan ia tidak menuntut apapun, hati Pak Yasin tetap saja merasa bersalah. Bu Rara masuk sambil membawa segelas air hangat. "Mas, minum dulu." Pak Yasin mengambil gelas itu dengan tangan yang kemarin tidak bisa ia gunakan. Gerakannya masih pelan, tapi stabil. Bu Rara melihat itu dengan kesyukuran yang tidak bisa ia sembunyikan. Namun setelah meneguk air itu, Pak Yasin tetap menunduk. "Rara, aku harus bicara dengan Hasan lagi. Ada sesuatu yang harus aku selesaikan." Bu Rara mengangguk pelan. "Aku ikut, Mas." Mereka berjalan keluar rumah menuju kontrakan kecil di sebelah. Hasan sudah duduk di halaman dengan pakaian sederhana, sedang mengaduk ramuan di baskom kecil. Ia mendongak ketika melihat pasangan itu datang. "Assalamualaikum, Pak, Bu." "Waalaikumsalam," jawab keduanya serempak. Pak Yasin menarik napas panjang sebelum duduk di kursi kecil yang disodorkan Hasan. Wajahnya tampak tegang, seolah menahan sesuatu yang ingin ia keluarkan sejak lama. "Hasan," suara Pak Yasin dalam tapi bergetar. "Aku ingin minta maaf atas semuanya, atas kata-kataku, atas kemarahanku, atas penghinaan yang aku lontarkan. Kamu tidak pantas menerima itu." Hasan tersenyum kecil, menggeleng. "Pak, saya tidak tersinggung. Saya sudah bilang, saya paham keadaan Bapak saat itu." Pak Yasin menggeleng lebih kuat. "Tidak, Hasan, kamu tidak paham bagaimana rasanya. Aku kehilangan pekerjaanku, kehilangan harga diriku, kehilangan kekuatanku. Dan ketika kamu datang menawarkan bantuan, aku malah menertawakanmu. Aku menunjukmu, memarahimu, bahkan menghina keadaanmu." Hasan menunduk. "Pak, saya tidak menyimpan itu di hati." Pak Yasin menahan napas. "Tapi aku menyimpannya di hati, Hasan." Hasan mengangkat wajahnya. Tatapannya jernih. "Kalau Bapak menyimpan itu, buang sekarang. Karena saya tidak pernah merasa disakiti." Bu Rara yang berdiri di belakang suaminya mulai menangis, pelan melihat ketulusan Hasan. Pemuda itu benar-benar tidak menyimpan dendam. Dari cara ia duduk, dari caranya bicara, dari caranya memandang, semua menunjukkan bahwa hatinya sangat bersih. Pak Yasin kembali bicara,
Suaranya semakin lirih. Dan tentang rumah itu, aku tidak bisa memberikannya padamu, Hasan. Bahkan kalau aku mau, rumah itu sudah hampir hilang dari tangan kami. Aku malu. Malu karena mengucapkan janji yang tidak bisa aku tepati. Hasan kembali menggeleng. Pak, saya tidak ingin rumah itu. Dari awal pun tidak. Saat Bapak mengucapkannya, saya tahu Bapak sedang tertekan. Saya hanya melihat seseorang yang sedang terluka, bukan seseorang yang sedang janji kepada saya. Pak Yasin menutup wajahnya. Suaranya pecah. Hasan, kenapa kamu begitu baik? Kenapa kamu tidak marah? Kenapa kamu tidak menuntut apapun? Hasan menarik napas lembut, lalu berkata dengan suara yang menggetarkan seluruh ruangan kecil itu. Karena saya tidak menolong untuk mendapatkan imbalan. Saya menolong karena saya diajari bahwa ketika seseorang sedang jatuh, tugas kita bukan menghakimi, tapi merangkul. Saya menolong karena saya juga pernah ditolong, Pak. Pak Yasin terdiam. Hasan melanjutkan, suaranya halus namun penuh kekuatan. Dan tentang janji itu, Pak, janji Bapak tidak mengikat saya. Karena saya tahu Bapak tidak mengucapkannya dari hati. Saya tahu itu hanya kalimat orang yang sedang kehilangan arah. Saya memaafkan Bapak sejak hari itu juga. Bu Rara terisak lebih keras. Ia tidak sanggup menyembunyikan rasa syukurnya kepada Allah karena mengirimkan tetangga sebaik itu. Pak Yasin menunduk, tetapi kali ini tangisnya bukan tangis penyesalan, melainkan tangis lega. Tangisan seseorang yang hatinya akhirnya diberi ruang untuk bernapas. Hasan berdiri, mengambil tangan Pak Yasin yang baru sembuh, dan menggenggamnya pelan. Pak, Bapak tidak sendirian. Saya ada di sini bukan untuk menuntut. Saya ada untuk menemani. Kalau rumah itu masuk lelang, kita cari jalan. Kalau Bapak perlu bantuan, saya bantu sebisa saya. Yang penting, Bapak jangan merasa sendiri. Pak Yasin mengangkat wajahnya perlahan. Air mata masih menetes, tapi senyumnya mulai muncul dari sela-sela luka yang pecah. Terima kasih, Hasan. Terima kasih. Bu Rara memeluk suaminya dari samping, ikut berkata lirih, Nak, semoga Allah membalas semua kebaikanmu. Hasan menunduk dalam. Amin, Bu. Tapi saya sudah merasa cukup. Karena saya diberi kesempatan oleh Allah untuk melihat Bapak sembuh. Dan ketika pagi itu perlahan merangkak naik, yang berubah bukan hanya tangan Pak Yasin, tetapi hatinya. Di antara 3 orang itu, hadir sesuatu yang lebih kuat daripada ramuan atau doa itu sendiri. Keikhlasan. Beberapa hari berlalu setelah keajaiban itu terjadi. Rumah Pak Yasin yang sebelumnya terasa muram, kini mulai mendapat cahaya baru. Bukan cahaya lampu atau langit, tapi cahaya dari hati yang perlahan disembuhkan oleh kepasrahan, rasa syukur, dan kehadiran seseorang yang tidak pernah ia duga, Hasan. Setiap pagi, Pak Yasin kini bangun lebih awal. Ia keluar ke teras, menghirup udara segar sambil memandangi halaman kecil yang dulu tidak pernah ia perhatikan. Tangan kanannya yang dulu mati, kini sudah bisa ia gerakkan pelan-pelan. Genggamannya makin kuat setiap hari. Rasa takutnya masih ada, tapi tertutup oleh rasa syukur yang tumbuh perlahan. Bu Rara memperhatikan perubahan itu dari dalam rumah dengan mata berbinar. Suaminya yang dulu mudah marah dan mudah menyerah kini terlihat lebih tenang, lebih sabar. Bahkan lebih sering tersenyum kecil, sesuatu yang sudah lama hilang dari wajahnya. Suatu pagi, Bu Rara menyuguhkan teh hangat sambil berkata pelan, Mas, aku senang lihat Mas berubah seperti ini. Pak Yasin tersenyum lembut, mengusap punggung tangan istrinya. Rara, aku terlalu lama tenggelam dalam putus asa. Rasanya seperti duduk di ruangan gelap yang tidak ada pintunya. Tapi, setelah kesembuhan ini, dan setelah mendengar kata-kata Hasan, aku merasa seperti diberi pintu baru. Pintu yang membuatku sadar bahwa aku masih bisa bangkit. Bu Rara menatap suaminya penuh haru. Alhamdulillah, Mas. Allah benar-benar sayang sama kita. Pada hari berikutnya,
Pak Yasin memberanikan diri keluar rumah lebih jauh. Ia berjalan ke ujung gang, menyapa beberapa tetangga yang dulu sering ia abaikan. Beberapa warga sempat terkejut. "Loh Pak Yasin, sehat toh sekarang?" "Masya Allah, seneng nendelok "Wah Pak, jarene sekarang wes iso gawe maneh." Pak Yasin tersenyum sopan. "Alhamdulillah, pelan-pelan sudah membaik. Mohon doanya semuanya." Tetangga yang biasanya jarang bicara dengannya kini lebih hangat. Beberapa malah memuji kesabarannya menjalani cobaan. Ada juga yang bertanya apakah diri mereka bisa mengambil ramuan dari Hasan. Tetapi Pak Yasin dengan lembut menenangkan bahwa semuanya tergantung kehendak Allah. Saat kembali ke rumah, ia mendapati Hasan sedang duduk di halaman kontrakan, merapikan beberapa daun herbal. Pak Yasin mendekat sambil tersenyum. "Hasan, boleh aku duduk di sini sebentar?" "Tentu Pak, silakan." Mereka duduk berdampingan di bangku kayu sederhana itu. Pak Yasin memperhatikan ramuan yang sedang diracik Hasan. "Kamu tiap hari buat ramuan begini?" Hasan mengangguk. "Iya Pak, kadang untuk warga yang butuh, kadang untuk kebutuhan sendiri. Saya sudah terbiasa." Pak Yasin menatapnya lama sebelum berkata, "Hasan, kamu tahu tidak, dulu aku ini orang sombong, terlalu bangga dengan pekerjaan, dengan rumah, dengan harta, sampai aku lupa bahwa semuanya bisa hilang kapan saja. Tapi setelah kejadian itu, aku merasa seperti ditampar oleh Allah." Hasan menunduk. "Semua orang diuji berbeda-beda, Pak. Yang penting adalah apa yang kita pelajari setelahnya." Pak Yasin menghela napas panjang. "Dan yang aku pelajari adalah aku harus berubah. Aku harus jadi orang yang lebih rendah hati, lebih bersyukur, lebih menghargai orang lain." Hasan tersenyum lembut. "Itu perubahan yang luar biasa, Pak." "Tapi itu semua karena kamu, Hasan," lanjut Pak Yasin. "Kalau bukan karena kamu, aku mungkin masih tenggelam dalam rasa marah dan putus asa." Hasan menggeleng cepat. "Jangan begitu, Pak. Saya hanya perantara. Allah yang menyembuhkan Bapak." Pak Yasin menatapnya dalam-dalam. "Tetap saja, kamu yang membuat aku melihat kembali cahaya itu." Dalam hati kecilnya, Hasan merasa malu dipuji begitu. Ia hanya santri biasa, tanpa gelar, tanpa harta, tanpa kemampuan istimewa selain doa yang ia pelajari sejak kecil. Tapi ketulusan itu justru membuatnya semakin dihormati. Setelah dari sana, Pak Yasin mulai memperbaiki hal-hal yang dulu ia abaikan. Ia menghubungi beberapa pekerja lamanya, meminta maaf atas sikap kerasnya selama ini. Ia datang ke proyek lama, bukan untuk bekerja, tapi untuk memberikan semangat kepada mandor baru. Ia membersihkan gudang yang sudah lama terbengkalai. Ia membantu Bu Rara memasang jemuran baju, sesuatu yang dulu ia anggap terlalu kecil untuk dirinya. Ketika tangan kanannya perlahan pulih, Pak Yasin mulai berlatih memegang alat kerja ringan. Ia mencoba menggenggam palu, memutar baut, bahkan menulis di buku. Semua dilakukan dengan perlahan, tapi penuh tekad. Suatu malam, ketika ia kembali duduk di teras, Bu Rara duduk di sampingnya sambil meletakkan kepala di bahunya. "Mas, aku bangga sama Mas. Aku tahu ini masa sulit, tapi Mas berhasil melewatinya dengan hati yang baru." Pak Yasin mengusap rambut istrinya. "Aku tidak ingin kembali seperti dulu, Rara. Aku ingin jadi suami yang lebih baik, ayah yang lebih baik, dan tetangga yang lebih baik." Bu Rara mengangguk, tersenyum. "Aku ikut mendukung Mas, sampai kapanpun." Dan dari kejauhan, Hasan melihat pasangan itu dari balik pintu kontrakannya. Ia tersenyum tipis, merasa bahagia melihat perubahan besar yang terjadi pada Pak Yasin. Malam itu, angin berhembus pelan, membawa ketenangan yang selama ini hilang dari rumah besar itu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah itu terasa hidup kembali. Pagi itu, udara terasa segar setelah hujan semalam membasahi seluruh gang kecil tempat rumah Pak Yasin berdiri. Daun-daun masih meneteskan sisa air, dan cahaya matahari yang lembut membuat halaman tampak lebih hidup daripada biasanya.
Namun ketenangan itu tidak sepenuhnya menenangkan hati Pak Yasin. Sebab hari itu adalah batas waktu dari pihak bank. Surat yang mereka terima minggu lalu jelas tertulis. Jika tidak ada pembayaran tambahan sebelum pukul 3 sore, rumah itu resmi masuk daftar lelang pertama. Pak Yasin duduk di meja makan, menatap secangkir teh yang sudah dingin. Bu Rara duduk di sampingnya, kedua tangan saling menggenggam gelisah. Meski tangan Pak Yasin telah sembuh, masalah besar lain tetap menggantung di atas kepala mereka. Mas, kita sudah mencoba semuanya. Aku sudah telepon saudara, teman lama, tetangga, tapi tidak ada yang bisa bantu dalam waktu sesingkat ini, ujar Bu Rara dengan suara lirih. Pak Yasin mengangguk pelan. Aku tahu, Rara. Aku tidak menyalahkan siapapun. Ini salahku. Aku lalai. Aku terlalu sombong dulu. Dan sekarang kita harus menanggung akibatnya. Tidak ada yang berbicara beberapa saat. Sunyi terasa menekan. Namun tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu depan. Tok, tok, tok. Hasan muncul dari balik pintu ketika Bu Rara membukanya. Ia membawa amplop coklat tipis dan sebuah catatan kecil yang dilipat rapi. Wajahnya tampak tenang, namun ada keseriusan yang berbeda dari biasanya. Assalamualaikum, Bu, Pak. Waalaikumsalam. Nak, ayo masuk. Hasan masuk dan duduk di kursi seberang pasangan itu. Ia menaruh amplop di atas meja. Pak, ini... Saya bawa sesuatu. Mungkin bisa membantu. Pak Yasin menatap amplop itu dengan heran, lalu menatap wajah Hasan. Apa ini? Hasan menarik napas. Ini bukan dari saya sendiri. Ini dari orang yang saya ceritakan kemarin. Dermawan yang dulu sering membantu kampung kami di Mojokerto. Pak Yasin terkejut. Hasan, kamu sungguh menghubungi dia? Hasan mengangguk. Saya menceritakan keadaan Bapak. Bukan tentang janji, bukan tentang rumah. Hanya tentang Bapak sebagai kepala keluarga yang sedang berjuang. Dan beliau langsung menanyakan berapa banyak yang dibutuhkan untuk menunda lelang. Bu Rara menutup mulutnya tak percaya. Matanya langsung berkaca-kaca. Hasan mendorong amplop itu sedikit ke arah Pak Yasin. Ini bukan pelunasan. Ini hanya sejumlah uang untuk menunda proses lelang selama 2 bulan. Selama 2 bulan itu, Bapak punya waktu untuk mengatur semuanya. Mungkin cari pekerjaan lagi, menghubungi proyek, atau meminta keringanan. Pak Yasin menatap amplop itu lama. Tangannya tidak langsung mengambilnya. Ia bahkan menarik kursinya sedikit mundur, seperti takut menyentuh sesuatu yang bukan haknya. Hasan, ini terlalu besar. Aku tidak pantas menerima ini. Suaranya bergetar. Hasan mendekat, menatapnya dengan lembut. Pak, Bapak tidak menerima ini sebagai pemberian pribadi. Ini amanah. Dermawan itu tidak ingin namanya disebut. Dia hanya bilang, semua orang berhak diberi kesempatan kedua. Bu Rara menangis tanpa bisa ditahan lagi. Mas, Allah benar-benar masih membuka jalan untuk kita. Pak Yasin menatap istrinya, lalu menatap Hasan. Wajahnya yang selama ini penuh tekanan perlahan luluh. Ia memegang amplop itu dengan tangan gemetar. Sedetik kemudian, ia menunduk dalam-dalam, menahan tangis yang hampir pecah. Hasan, suaranya pecah. Kenapa kamu selalu hadir di saat aku paling jatuh? Hasan tersenyum kecil. Karena Allah menggerakkan saya untuk itu, Pak. Sama seperti Bapak yang dulu membantu banyak pekerja tanpa meminta imbalan. Saya hanya membalas sedikit dari kebaikan yang sudah Bapak tanam. Pak Yasin memejamkan mata. Air mata akhirnya jatuh tanpa bisa ia tahan. Tidak keras, tidak pecah, tapi mengalir perlahan. Seperti air yang lama tertahan di bendungan yang retak. Bu Rara memegang tangan suaminya erat. Mas, ini bukan aib. Ini rezeki. Ini pertolongan dari Allah lewat Hasan dan lewat orang baik lainnya. Setelah beberapa menit, Pak Yasin akhirnya mampu berbicara lagi. Hasan, aku akan membayar ini suatu hari.
Aku berjanji, aku tidak akan mati sebelum melunasinya. Hasan menggeleng lembut. Tidak perlu, Pak. Dermawan itu sudah bilang, itu bukan hutang. Itu hadiah untuk kesempatan kedua. Ucapan itu membuat Pak Yasin kembali menunduk. Namun kali ini bukan karena malu, namun karena hatinya begitu bersyukur. Siang itu mereka pergi bersama ke bank. Hasan ikut karena Pak Yasin masih sedikit gemetar jika harus menghadapi situasi berat. Petugas bank memeriksa amplop itu, menghitung, lalu memberikan kabar bahwa lelang resmi ditunda untuk 2 bulan ke depan. Begitu mereka keluar dari bank, Bu Rara langsung memeluk suaminya. Mas, kita diberi waktu 2 bulan. Mas, kita dapat kesempatan. Pak Yasin memandang Hasan yang berdiri di samping mereka. Santri itu menunduk, merapikan sarungnya pelan, tidak tampak seperti seseorang yang baru saja menyelamatkan sebuah rumah dari pelelangan. Hasan, iya Pak, mulai hari ini kamu bukan lagi sekadar tetangga, kamu keluargaku. Hasan tertegun, matanya membesar sesaat. Pak, namun Pak Yasin menepuk pundaknya pelan. Tidak ada penolakan. Kamu keluarga kami, titik. Dan di hari itu, jalan pulang terasa berbeda. Rumah besar itu tetap berdiri, tidak jatuh, tidak hilang. Karena kebaikan yang bergerak dari hati seorang santri sederhana. Hari-hari berlalu dengan irama yang jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Rumah Pak Yasin yang dulu dipenuhi kecemasan kini berubah menjadi tempat yang lebih hangat. Suara tawa Bu Rara mulai terdengar lagi di pagi hari. Wajah Pak Yasin tidak lagi kusut, tidak lagi dipenuhi marah atau putus asa. Ia mulai turun ke halaman, memotong rumput, memperbaiki pot bunga, bahkan ikut membantu warga memasang lampu jalan. Perubahan itu bukan hanya dirasakan keluarganya, tetapi seluruh tetangga. Pak Yasin yang dulu dikenal keras kini menjadi sosok yang rendah hati. Ia menyapa lebih dulu, membantu tanpa diminta, dan tidak segan meminta maaf jika ia merasa salah. Dan semua itu terjadi karena satu sosok, Hasan. Santri sederhana itu tetap hidup apa adanya. Rumah kontrakannya masih kecil, pakaiannya tetap lusuh, dan ia masih makan dengan menu seadanya. Namun semakin hari, semua orang menyadari justru dialah yang paling kaya di antara mereka. Kaya hati, kaya kesabaran, kaya ketulusan. Pagi itu, ketika matahari baru naik sedikit, Pak Yasin datang ke kontrakan Hasan sambil membawa kantong plastik berisi sayur dan lauk. Hasan sedang menyapu halaman kecil yang penuh daun kering. Assalamualaikum Hasan, panggil Pak Yasin. Waalaikumsalam Pak, silakan masuk. Pak Yasin menyerahkan kantong plastik itu. Ini sedikit sayur dan lauk, biar kamu tidak selalu makan mie atau tempe terus. Hasan tersenyum kecil. Pak, saya tidak keberatan makan seadanya. Saya bersyukur apapun yang ada. Pak Yasin menatapnya lama. Kamu ini ya, Nak, kadang aku merasa justru kamu yang lebih kaya daripada aku. Hasan tertawa pelan. Ah Pak, jangan begitu. Saya tidak punya apa-apa. Tapi kamu punya hati Hasan, ucap Pak Yasin lirih. Dan hati itu yang menyelamatkan aku. Hasan menunduk kikuk. Saya cuma melakukan apa yang saya bisa, Pak. Beberapa tetangga mulai berdatangan. Mereka datang bukan untuk berkumpul, tetapi karena ingin mengantar sesuatu untuk Hasan. Ada yang membawa roti sisa toko, ada yang membawa buah dari kebun, ada yang membawa kopi, bahkan ada yang hanya membawa senyum dan salam. Hasan tidak tahu harus bagaimana. Ia merasa malu menerima begitu banyak perhatian. Ia menunduk berkali-kali sambil mengucapkan terima kasih dengan tulus. Di satu sisi, Pak Yasin memandang pemandangan itu dengan mata bergetar. Betapa anehnya dunia. Dulu, ia berpikir orang miskin hanyalah beban dan tidak punya apa-apa. Namun justru dari tangan orang miskin inilah ia menemukan kesembuhan, ketenangan, dan martabatnya kembali. Santri yang hidup sederhana malah menjadi sumber cahaya bagi banyak orang. Sore harinya,
Pak Yasin mengajak Hasan duduk di teras rumah besar miliknya. Matahari menguning, menciptakan cahaya hangat di wajah mereka. Hasan duduk sopan, memegang gelas berisi teh manis yang dibuat Bu Rara. "Hasan," Pak Yasin memulai, "aku ingin tanya sesuatu." "Iya Pak, kenapa kamu selalu mau membantu orang lain, padahal hidupmu sendiri tidak mudah?" Hasan terdiam sejenak. Ia memandang jauh ke arah jalan gang yang lengang. "Di pesantren dulu," katanya lembut, "Kiai saya pernah berkata bahwa hati manusia itu seperti tanah. Kalau tanah itu subur, apapun yang ditanam akan tumbuh. Kalau ditanam kebaikan, tumbuh kebaikan. Kalau ditanam kemarahan, tumbuh amarah." Pak Yasin mendengarkan dengan saksama. Hasan melanjutkan, "Hidup saya memang sederhana, Pak. Kadang saya tidak punya uang untuk makan 3 kali. Kadang saya harus memilih antara bayar kontrakan atau beli obat untuk orang di kampung. Tapi saya tahu, kalau hati saya tetap ingin menolong, Allah akan cukupkan. Dan sejauh ini, Allah tidak pernah meninggalkan saya." Pak Yasin menutup mata. Setiap kata dari Hasan terasa seperti obat yang menyentuh luka-luka lama di hatinya. Hasan menatap Pak Yasin penuh ketulusan. "Dan tentang rumah ini, Pak, saya tidak ingin mengambil apapun dari Bapak. Saya tidak ingin diganti ramuan atau bantuan saya. Karena bagi saya, sudah melihat Bapak sembuh, melihat Bapak tersenyum lagi, itu sudah cukup." Pak Yasin tidak bisa menahan air matanya. Ia menunduk, menutup wajah. Suara tangisnya pelan, tapi sangat dalam. "Hasan, kamu tidak tahu seberapa banyak kamu telah menolong kami. Bukan hanya menyembuhkan tangan ini, tapi menyembuhkan hati kami." Hasan menggenggam tangan Pak Yasin pelan. "Allah yang menyembuhkan, Pak. Saya hanya perantara kecil. Dan saya pun belajar banyak dari Bapak, bahwa orang yang paling kuat sekalipun bisa rapuh, dan orang yang paling rapuh pun bisa bangkit." Bu Rara yang mendengar dari dalam rumah ikut meneteskan air mata. Ia merasa rumah itu kini bukan lagi bangunan megah belaka, tetapi tempat di mana hati mereka disatukan oleh kebaikan yang tidak bisa dinilai dengan uang. Malam itu, Hasan pulang ke kontrakannya dengan wajah tenang. Ia tidak membawa uang, tidak membawa kekayaan, tapi ia membawa sesuatu yang jauh lebih besar. Rasa syukur karena bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Dan dari kejauhan, Pak Yasin menatap langkah Hasan yang perlahan menghilang di balik pintu kecil kontrakan itu. Di dadanya tumbuh perasaan hangat yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan hormat yang begitu dalam kepada seorang santri muda yang datang tanpa harta, tapi membawa cahaya. 2 bulan berjalan jauh lebih cepat dari yang dirasakan Pak Yasin dan Bu Rara. Hari-hari yang sebelumnya penuh cemas, kini berubah menjadi hari yang dipenuhi rasa syukur dan ketenangan. Tangan Pak Yasin sudah pulih sepenuhnya. Ia bisa menggenggam, mengangkat, bahkan bekerja dengan alat-alat kecil tanpa rasa sakit lagi. Namun hal yang paling berubah bukanlah tangannya, melainkan hatinya. Seorang lelaki yang dulu dikenal keras dan mudah marah, kini menjadi sosok yang ramah kepada siapapun yang ia temui. Ia menyapa tetangga lebih dulu, membantu ibu-ibu menurunkan belanjaan, bahkan ikut bekerja bakti membersihkan selokan, tanpa merasa gengsi sama sekali. Bu Rara pun merasakan hidupnya menjadi lebih ringan. Ia tidak lagi menahan tangis di kamar seperti dulu. Ia ikut tertawa bersama suaminya, memasak lebih bersemangat, dan menjalin hubungan yang lebih hangat dengan para tetangga. Kehadiran Hasan membuat semua duka yang dulu menghimpit hati mereka perlahan hilang, seperti kabut tipis yang tersapu angin pagi. Suatu siang, ketika angin sepoi berhembus dari arah gang, Pak Yasin memanggil Hasan untuk makan bersama. Hasan datang dengan sedikit canggung, membawa 1 piring kecil berisi oseng kangkung sederhana. "Pak, saya cuma bawa lauk seadanya. Jangan ketawakan ya," katanya sambil tersenyum malu. Bu Rara tertawa lembut. "Hasan, kamu itu keluarga kami, tidak perlu malu." Mereka makan bersama, duduk di lantai ruang tengah.
Suasana hangat terasa memenuhi ruangan. Tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Semuanya setara, semuanya tulus. Saat makan, Pak Yasin menatap Hasan dengan penuh sayang. "Hasan, kamu tahu tidak, kalau bukan karena kamu, rumah ini mungkin sudah hilang. Dan mungkin, aku juga tidak akan jadi orang seperti sekarang." Hasan menggeleng pelan. "Pak, saya cuma perantara. Allah yang menggerakkan semuanya. Saya pun tidak sangka bisa berada di sini." Namun Bu Rara memegang tangan Hasan dengan lembut. "Tapi ketulusanmu itu, nak, yang menyatukan keluarga kami lagi." Setelah makan, mereka bertiga duduk di teras. Matahari menjelang sore memantulkan cahaya emas yang lembut di halaman rumah. Anak-anak kecil berlari-lari di gang sambil tertawa. Suara ayam tetangga menambah suasana damai. Pak Yasin memandang pemandangan itu dan tersenyum. "Hasan, mulai sekarang, kamu tidak perlu kembali ke kontrakan itu. Tinggallah di sini bersama kami." Hasan terkejut. "Pak, saya... Bagaimana ya? Saya tidak terbiasa tinggal di rumah besar begini. Saya ini cuma santri miskin." Pak Yasin mengangkat tangan kanannya yang sudah pulih sempurna dan menepuk bahu Hasan. "Justru karena kamu santri dan hatimu bersih, rumah ini butuh kamu. Rumah ini lama kosong. Sekarang butuh seseorang yang membawa cahaya." Hasan menunduk lama. Dadanya terasa hangat. Ia tidak pernah bayangkan hidupnya yang sederhana akan mempertemukannya dengan keluarga yang menerimanya sepenuh hati. Setelah beberapa detik, ia mengangguk pelan. Saya terima, Pak." Bu Rara spontan menutup mulutnya dan meneteskan air mata bahagia. "Alhamdulillah, akhirnya lengkap sudah keluarga kita. Sejak hari itu, rumah besar itu benar-benar berubah menjadi rumah yang penuh kehangatan." Pak Yasin mulai mengambil pekerjaan kecil sebagai konsultan proyek. Tidak besar, tapi cukup membantu pelan-pelan menutup hutang. Bu Rara berjualan kue rumahan dengan bantuan tetangga. Dan Hasan menjadi cahaya kecil yang menerangi semuanya. Ia membantu Bu Rara di dapur, mengajar anak-anak tetangga mengaji, memperbaiki pagar rusak, dan setiap malam membaca doa di halaman rumah untuk ketenangan keluarga itu. Dan entah bagaimana, rezeki mulai datang perlahan, tapi pasti. Seakan Allah membuka jalan baru setelah badai panjang berlalu. Suatu sore yang lembut, Pak Yasin duduk di teras sambil memandang Hasan yang sedang memasang lampu gantung di halaman. Cahaya oranye matahari membuat bayangan Hasan memanjang di tanah. Ada sesuatu dalam pemandangan itu yang membuat dada Pak Yasin terasa hangat. Hangat seperti rasa syukur yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Ia menatap tangan kanannya, lalu mengangkatnya perlahan. Cahaya sore menyentuh kulit tangannya yang dulu mati rasa. Kini tangan itu sudah hidup kembali. Tangan itu kini bukan hanya lambang kekuatan, tetapi lambang perubahan dalam hidupnya. Ia membisik pelan, "Terima kasih ya Allah, karena Engkau kirimkan Hasan sebagai perantara, bukan hanya untuk tubuhku, tapi untuk hatiku." Dan ketika Hasan menoleh sambil tersenyum polos, Pak Yasin tersenyum balik. Sore itu terasa seperti akhir dari babak gelap, dan awal dari perjalanan baru yang jauh lebih terang. Rumah besar itu tidak hanya berdiri, tapi hidup kembali, dipenuhi doa, syukur, dan kasih sayang, yang mengikat mereka sebagai keluarga baru. Semua bermula dari seorang santri miskin, yang hatinya lebih kaya dari siapapun. Sahabat semuanya, itulah akhir dari cerita kita hari ini. Semoga kisah tadi bisa menjadi pelajaran hidup yang berarti untuk kita semua. Sebelum video ini ditutup, kalau sahabat suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol suka, bagikan ke teman-teman, dan pastikan sudah subscribe channel Deretan Hikmah, supaya sahabat tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.